Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalatid dinil qawim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Maka ini sangat kita syukuri dalam kehidupan, dengan harapan mudah-mudahan iman Islam kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat setia beliau. Hadirin hadirat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini alhamdulillah Allah tetapkan iman pada diri kita. Dan kita sebagai orang yang beriman tentu saja ada sesuatu yang harus dilakukan. Artinya dituntut sebagai orang beriman melakukan apa yang menjadi tuntutan dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka diantaranya ciri orang beriman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada hari kiam, kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ibadah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Dan ciri-ciri orang yang beriman adalah pertama diantaranya memuliakan tamu. Ini keberkahan. Ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang wanita, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu selalu sibuk ya Rasul. Tamu-tamu suami saya begitu banyak, kawan-kawan datang silih berganti sehingga saya repot masa ini masa itu hanya untuk tamu saya ya Rasulullah. Bagaimana ini solusinya ya Rasul?" Maka saat itu baginda Nabi tidak menjawab. Kemudian selang beberapa hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah wanita tersebut bertamu. Maka wanita dan suaminya sangat senang didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya, wah ini keberkahan besar didatangi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah Rasulullah beberapa saat di dalam rumah itu, baginda Nabi memanggil suaminya, "Kamu nanti kalau saya keluar dari rumah ini, panggil istrimu, suruh tengok apa yang ada di belakang saya." Maka kemudian ternyata betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah itu, suami istri itu melihat ternyata di belakang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada banyak sekali binatang-binatang berbisa. Ada kalajengking, ada tunggeng, ono kolo jengking, apa, kelabang, ular. Wah, itu keluar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka kemudian sudah melihat, sudah. Nah itulah ketika tamu itu datang, tamu itu membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa rizki di rumah itu. Dan ketika tamu itu pulang, maka tamu itu membawa balak-balak yang berada di rumah-rumah kita. Maka bagaimana kita di antara tanda beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tamu. Kita ini punya yaitu kewajiban memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang, ya diikram, dimuliakan dengan baik. Dan tamunya juga harus tahu diri. Tamu itu paling lama 3 hari. Jangan bertamu kok berbulan-bulan di situ, makan tidur ngentut nempun. Wah,
Ini yang punya rumah akhirnya jadi agak keberatan. Tamu itu 3 hari. Itu saja tamu yang bukan mahram ya, bukan mahram. Terus diantaranya yang baginda wanti-wanti itu adalah di dalam rumah. Bagaimana dengan ipar itu ya Rasul? Ipar adalah maut. Ipar pun harus hati-hati Bapak Ibu, karena bukan mahram. Ipar itu mahram kepada kakaknya, tapi kepada istri kakaknya dia bukan mahram. Maka harus hati-hati. Tamu paling lama itu 3 hari. Tuan rumah memuliakan itu 3 hari. Kalau sudah lebih ya udah nggak ada kewajiban lagi. Maka tamu itu juga banyak adab-adabnya, diantaranya waktu, cara, dan tempat. Ya, bertamu ya tahu waktu. Ini kadang kalau kita bertamu nggak tahu waktu. Jam 3 malam dodok bertamu mau apa? Pengen ngopi. Wah, repot. Kecuali kalau memang teman yang akrab sudah seia sekata, sudah tahu semuanya ya kan, ini nggak apa-apa. Tapi kalau belum, apalagi yang ditamoni belum bebas ngobrol sama kita, jadi kaku, nggak enak kan itu. Atau habis subuh bersuboteng langsung bertamu, ini kan bikin malu yang punya rumah. Kadang yang punya rumah belum bangun, dok, oh ternyata kamu bangkongan ya. Nah, ini nggak enak itu. Waktunya harus kita lihat dengan seksama. Caranya juga harus baik. Kalau kita bertamu, ini adabnya Pak. Salam itu ketuk pintu, assalamualaikum. Itu jangan melihat ke pintu, apalagi pintunya terbuka. Assalamualaikum, jangan nengok dalam aja. Itu nggak boleh. Karena kadang-kadang yang punya rumah itu dia baru saja dari kamar mandi kan cuman pakai handuk cua dada sampai paha jalan. Nah ini yang bertamu rezeki ya nggak boleh ya, karena dalam rumah itu adalah aib, nggak boleh ngintip juga nggak boleh. Bertamu kok ngintip dulu, wah mana orangnya, nggak boleh. Usahakan kita salam itu badan kita membelakangi pintu atau menghadap ke samping, jangan menghadap ke dalam rumah. Ini penting. Kemudian sebagai tamu juga, ini sebagai tamunya ya, kita sebagai tamu juga harus tahu kondisi waktu itu tadi. Kadang-kadang orangnya sedang kerja, kita ngobrolnya lama, orangnya sampai menguap-nguap, kita nggak perasaan, masih duduk aja. Nah, ini kan ini perlu. Kadang orang sibuk, kadang kita perlu waktu. Oh, kasihan ini orang ini. Kalau orangnya fresh, enak, nggak masalah. Tapi kalau dilihat kita orangnya sudah ngantuk tadi kerja seharian, maka kita harus tahu waktu. Oh ini sudah angop, sudah menguap, berarti sudah ngantuk. Saya permisi dulu Pak. Kalau sudah kepentingannya atau keperluannya disampaikan, sudah. Ini bagi tamu yang asing maksudnya ya. Kecuali kalau tamu yang memang sudah akrab betul, nah itu beda lagi nanti. Nah kemudian jangan main HP. Kita bertamu, tuan rumah sudah menyiapkan waktu untuk bercengkrama dengan kita, malah yang bertamu malah ngebel orang aja. Ini kadang-kadang ada begitu kan. Nah ini sudah saya sempatkan waktu malah ngebel sana sini sibuk. Ini penyakit di zaman sekarang. Kadang bertamu malah main HP. Kalau yang punya main HP masih nggak apa-apa, tapi kalau yang bertamu sudah bertamu malah main HP. Kemudian kalau mau buat janji, ini pengalaman pribadi aja ya. Kalau mau buat janji juga harus ditepati. Kadang ada tamu, Pak ada di rumah, yo. Nanti saya mau ke sana, kapan? Habis zuhur. Wah. Jadi yang ditelepon kan sudah menyiapkan waktu, tidak kemana-mana, bahkan keperluannya dipending. Ini malah nggak datang, sampai nggak datang. Nah ini jangan seperti itu. Kalau mau bertamu, kalau memang mau datang, pas mau berangkat, Pak saya mau ke rumah. Nah itu enak. Ini bukan hadis, bukan Quran ya, tapi pengalaman pribadi saja. Nah, ini penting sekali kita bertamu ada adab-adab dan tata cara. Niatkan kalau kita ada tamu, niatkan betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan tamu itu. Karena kita itu mau cinta, mau benci,
jangan dulu sebelum kita mengetahui duduk permasalahannya. Masalah itu dilihat dulu Nabi seneng apa enggak. Jangan buru-buru cinta sebelum kita tahu Nabi seneng apa enggak gitu loh. Kata Nabi kan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'al lima ji'tu bih. Kamu semua belum akan beriman, belum iman sempurna sebelum sebelum keinginannya itu disandarkan kepada agama yang aku bawa. Jadi kita mau mencintai sesuatu, membenci sesuatu, coba teliti dulu Rasulullah benci apa enggak ya. Kalau jenengan sudah kadung benci padahal ternyata Rasulullah suka, ini tidak pas. Kita mau mencintai sesuatu itu juga hati-hati, sudah kadung cinta ternyata Rasulullah benci. Akhirnya jadi fanatik. Yang penting aku pokoknya benci nih, monongnya gak seneng. Kenapa? Ya sembuh. Padahal agama ini adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijma para ulama dan qiyas. Itu kemarin yang sudah saya sampaikan. Maka penting sekali kita ketika ada tamu senang. Bahkan para sahabat itu kalau 2 hari nggak ada tamu itu gelisah. Ada apa ini? Kenapa kok nggak pada datang ke rumah saya ya? Maka tamu adalah membawa rahmat dan pulangnya itu ada membawa daripada balak-balak yang ada di rumah kita. Ini baru 1. Kalau mau saya sampaikan 3, nanti waktunya kepanjangan. Insya Allah dilanjut lain waktu. Mudah-mudahan kita yang mungkin mengaku sebagai orang yang beriman bisa menjalankan, paling tidak memuliakan tamu, menerima tamu, dan kadang-kadang dongkol barang Bapak Ibu sekalian, tapi itu adalah semata-mata nafsu saja. Dihilangkan kendongkolan, menyambut tamu adalah mendatangkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.